di bold dia supaya terlihat jelas bahwa inilah tugas fungsi saya yang akan saya angkat. Ya, profil sekolah juga boleh. Profil sekolah dulu, baru itu tugas fungsi. Ya, oke. Setelah profil sekolah, tugas fungsi, apa lagi? Apa lagi yang di situ yang diminta di dalam apa fungsi guru perlu? Kalau guru fungsi guru itu perlu. Halo, fungsi guru perlu juga dimuat. Fungsi kalian sebagai seorang guru perlu. Tujuan aktualisasi, apa tujuanmu aktualisasi itu apa? Ya, dilampirkan di situ ya. Iya, Pak. Nanti saya tulis satu kali baru saya kirim di WA. Oke? Iya, Pak. Oke, Pak. Siap, dengan itu apa daripada saya boleh sebut satu-satu ini banyak ini manfaat. Jadi ada manfaat aktualisasimu. Ya. Apa tujuan dari manfaat itu? Terus bab 2 itu ada rancangan aktualisasimu yang mana, nak? Itu juga nanti dituangkan ya. Iya. Karena ada di MOOC itu kan sudah ada juga kemarin, toh? Yang dari LAN juga, saya punya materi juga ada tertuang, toh? Tetapi kamu mesti harus isi kembali terkait dengan apa yang menjadi aksi perubahan di dalam penulisan. Ya. Halo, kedengaran? Iya, Pak. Siap. Nilai dan indikator nilai harus tertuang juga ya. Mulai dari akuntabilitas, etika publik, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan itu dituangkan juga di dalam penulisan. Baru masuk ke dalam tahapan kegiatan ya. Jadi di tahapan kegiatan itu ada isu yang diangkat di unit kerjamu, isu yang diangkat dan gagasan isu. Terus mau bentuk tabel atau membentuk narasi itu tergantung dari kemauan dan kemampuan Anda untuk menganalisa dan menyampaikan dengan tulisan atau dengan kata-kata. Ya, siapa yang mau mulai lebih dulu? Silakan, Anis. Siapa? Berapa orang cewek? 3, Pak. 3, Pak. 3 orang cewek. Ya kasih cewek dulu supaya nanti laki-laki tinggal menyimak. Ya? Siapa? Siapa jadi ketua? Tidak bisa. Siapa yang kalian angkat jadi ketua? Belum. Harus ada ketua. Kasih perempuan yang ketua supaya laki-laki tinggal diperintah dan memerintah. Oke. Kan begitu, Pak? Romi, Ya. tidak bisa saya share screen. Kayaknya kita miss saja. Tidak bisa saya share screen. Oke. Ya, ganti yang bisa lah. Ganti yang bisa dulu. Tapi sudah tertuang toh? Siapa yang bisa? Tes Nis. Anissa tidak bisa. Anissa di mana posisi? Di Kendari, Pak. Ini Tabe. Nah, itu sudah Sudah bisa. muncul? Sudah. Iya. Di Kendari jauh sekali. Iya, Pak. Cari jaringan yang bagus. Soalnya di Morowali mati maksudnya lampu. tugasnya, oke. Di Morowali mati lampu jadi ke Kendari. Wah, luar biasa. Ya, karena dekat, ya betul. Sip, Iya. lanjut. Ya, Pak. Untuk Apa isumu? Apa gagasan isumu? belum efektifnya pembelajaran dasar geologi pada peserta didik kelas 10, Pak. Kebetulan saya mengajar di kejuruan geologi pertambangan. Nah, di kejuruan saya ini... Tunggu dulu. Saya potong. Ini ya. Anda punya belum ada lokus dan fokusnya di mana? Jadi kalau fokusnya sudah ada ini geologi, tapi lokusnya di mana? SD, SMP, SMA, atau SMK? Pak. SMK. Hah? SMK. Ya, harus dituliskan di situ SMK ya. Oh iya, Pak. Itu lokus yang Anda fokusnya di geologi, lokusnya di mana? Ya, itu ya. Itu yang maksudnya. Oke. Ya, Pak. Oke. Kita satu-satu bahas supaya mantap. Belum ya. Efektifnya. Ya, terus itu peningkatan metode pembelajaran peserta didik dengan menggunakan Google Classroom. Ya, di SMK negeri ya, dan ditulis ya. Itu gagasan isu itu sudah harus ada fokus dan lokus. Iya, Pak. Itu yang utama. Ya. Oke, sekarang kegiatanmu ada berapa? Ada 8 kalau tidak salah ini. Jangan tahu tidak salah. Kamu sih harus salah terus nanti itu kalau kau tidak salah.
Kalau kau yang salah, kami yang 8, surat. Pak. Nah, 8. Iya, 8, Jadi ya. penyampaiannya jangan pakai tidak salah. Jadi kalau penyampaiannya itu, saya punya kegiatan ada 8, terdiri dari tahapan kegiatan. Kegiatan pertama 1, 2, 3 tahapan kegiatan. Itu penjelasan ya. Jangan Ya, Pak. barangkali, aduh pakai barangkali kau dibombardir sama Ya, Pak. pemuji itu. Oke? Ya, Pak. Nah, Ya, Pak. ya, lanjut. Kegiatan saya yang pertama itu melakukan konsultasi dengan mentor atau kepala sekolah. Iya. Tahapan kegiatannya yang pertama itu membuat rancangan aktualisasi dan melakukan bimbingan terkait isu yang akan diangkat secara online kepada kepala sekolah. Hasil output yang dihasilkan itu diperolehnya persetujuan atas isu yang akan diangkat. Kemudian setelah itu meminta izin kepada kepala sekolah untuk melakukan kerjasama dengan Universitas Muslim Indonesia dalam pembuatan media pembelajaran siswa, yaitu modul dan video. Kebetulan Pak, di sekolah saya ini untuk jurusan teknik geologi pertambangan belum tersedianya bahan ajar atau buku yang di perpustakaan yang bisa diakses oleh siswa. Sehingga siswa sendiri ini masih kayak susah untuk mencari referensi. Di satu sisi mereka berada di daerah yang sulit jaringan. Kalaupun juga diakses melalui media Google, biasanya secara umum tidak spesifik. Jadi saya akan membuat sebuah modul dibantu oleh jurusan geologi pertambangan di Universitas Muslim Indonesia sebagai bahan ajar yang akan saya sediakan untuk siswa. Jadi nanti hasil modul saya ini saya print dan saya simpan di perpustakaan agar bisa diakses untuk siswa atau saya simpan di dalam Google Classroom. Iya, boleh. Ya. Kemudian setelah itu mencatat hasil konsultasi serta segala masukan atau saran dari mentor. Berapa kegiatan? Tunggu. Jadi secara garis besarnya saja, karena kemarin kau belum kirim ke saya di WA, tapi ini saya sudah paham dan maksudnya ini sudah saya paham. Ya. Tinggal kau sebutkan begini. Saya punya kegiatan 1, tahapan kegiatannya yang pertama ini yang inti, outputnya ini, keterkaitan nilai ini. Itu yang utama karena itu yang Anda harus bisa. Kalau yang Anda jelaskan itu teknis dari pelaksanaan kegiatanmu di tempat kerja sesuai TUSI. Iya, Pak. Ya, oke? Ya, Pak. Nah, ya, Pak. Silakan, lanjut. Jadi membuat rancangan aktualisasi tadi, membuat dari tahapan semua kegiatan tadi untuk kegiatan 1, dia itu masuk di agenda 3 Wall of Government. Jadi alasanmu kasih masuk di Wall of Government apa? Karena saya akan melakukan kolaborasi dengan pihak universitas, Pak. Ya, konsultasi dengan mentor dan kolaborasi dengan universitas. Itu jawabnya ya. Tapi kan ada laporan dulu ke mentor sebagai atasanmu. Kalau tidak dia setujui, Anda tidak bisa memasukkan itu Wall of Government. Ya. Oh iya, Pak. Jadi harus ada persetujuan dulu dari dalam hari ini mentormu. Iya, itu. Pak. Siap. Jadi di outputnya itu di sini Anda diperolehnya persetujuan atas isu yang akan diangkat. Oke. Cuma itu. Jadi penguatan dari persetujuan mentor itu harus ada dokumen. Ya, dokumen tertulis terkait dengan hal itu ya. Oke, sip. Ada toh? Surat. Iya, ada, Pak. Surat yang ditandatangani oleh kepala sekolah. Iya, Pak. Sekarang keterkaitan nilai agenda 2 itu apa sih yang Anda tuangkan di situ? Yang pertama, akuntabilitas, melakukan koordinasi kepada atasan sebagai bentuk transparansi dan menyiapkan bahan rancangan untuk konsultasi dengan penuh tanggung jawab. Ya, transparan dan tanggung jawab ya. Transparan dan tanggung jawab itu di bol ya, di bol. Iya, di bol yang ada transparan dan tanggung jawab karena itu adalah nilai yang Anda angkut untuk Anda jadikan momen penting di dalam pelaksanaan kegiatanmu pada habituasi nanti. Oke? Iya, Pak. Yang lain dengar ya. Siap. Supaya saya tidak berulang lagi untuk menyampaikan hal yang penting ini kalian ketahui. Di bol dia. Jadi kalau sudah masuk ke dalam keterkaitan nilai agenda 2, nanti di atas ditulis itu keterkaitan agenda 1 kan agenda 3 kan sudah di World of Government. Nanti keterkaitan agenda 2 itu apa? Akuntabilitas, nasionalisme, keseluruhannya ada toh. Sekarang nasionalisme kau tulis di situ, coba. Di sini melakukan musyawarah dengan pimpinan, semangat gotong royong, bekerja sama dengan rekan guru, konsultasi dilakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik sebagai perwujudan dari cinta bahasa Persatuan Bahasa Indonesia.
Oke, gitu. Terus Jadi, di etika. ini indikatornya yang ada di MOOC saja yang kau kasih masuk ya, tapi Ya, Pak. keterkaitan nilai dari agenda nasionalisme itu sebenarnya Pancasila ya. Ya, Pak, sila keempat. Ya, Ya, sila keempat. Mestinya ya, kau Pak. kasih masuk juga sila pertama. Karena ketuhanan, Ya. ketika Anda mau mengerjakan sesuatu kalau tanpa doa, Anda akan nanti diketik sedikit begini sama Tuhan, Anda sakit. Diketik sedikit sama Tuhan begini, Anda tidak bisa bicara. Ya. Jadi tolong masukkan juga itu nasionalisme karena ketuhanan, karena itu bagian juga dari nasionalisme. Karena saya adalah salah seorang pengampun nasionalisme khususnya pada waktu sebelum digabung ini agenda 2. Oke? Jadi harus Anda jangan cuman di kegiatan nilai lain yang Anda masukkan, tetapi yang utama dan pertama itu Anda ketika Anda berhadapan dengan nasionalisme, Anda mesti harus mendahulukan Tuhan dihadirkan ke depan Anda ketika Anda mau melakukan sesuatu pekerjaan. Oke? Tambahkan ya? Iya, Pak, siap sudah. Etika sekarang etika apa? Etika publik di sini saya masukkan menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Oke. Sip, lanjut, naik. Untuk komitmen mutunya selama melakukan pembuatan rancangan aktualisasi dituangkan ide-ide yang efektif dan efisien. Ya, itu di bol ya, di bol. Efektif dan efisien itu adalah bagian dari oke, sip. Ya, Pak. Terus anti korupsinya selama saya berkonsultasi ke mentor menerapkan prinsip jujur dan peduli. Ingat, jujur itu kau mesti harus lihat indikatornya sesuai tidak dengan apa yang tertuang di dalam penulisan isu dan tusimu. Karena jujur itu ada 3 yang sama disebut. Di akuntabilitas 1 jujurnya, di etika 1 juga ada jujur, di korupsi ada jujur juga, tapi beda indikatornya, Dek. Ya, beda indikatornya, coba baca baik-baik. Ya, jadi kalau masukkan jujur yang di korupsi itu Anda lihat sejauh mana Anda punya kinerja di dalam tugas fungsimu dan isu yang kalau angkat sesuai tidak itu jujur yang dimasukkan. Pikirkan ulang itu, oke? Ya, siap, Pak. Ya, jujur itu dipikirkan karena jujur di korupsi itu beda indikatornya. Ya, beda dengan akuntabilitas dan etika publik, beda itu. Ya, ingat baik-baik itu. Ya, yang lain dengar baik-baik, ingat. Oke. Sekarang apa lagi? Mencatat hasil konsultasi serta segala masukan atau saran. Hasil outputnya itu catatan atau notulensi. Diperolehnya saran dan masukan dari mentor, Pak. Ya, oke. Notulen itu sudah bagian dari surat yang ditandatangani dan catatan-catatan ringan untuk kalian jadikan satu pedoman ke dalam melaksanakan habituasi. Oke, lanjut. Ya, sekarang kegiatan 2. Kegiatan 2 itu konsultasi pada pihak jurusan Universitas Muslim Indonesia. Ya, untuk keterkaitannya keterkaitannya dengan agenda 3 itu sama jadi tadi ditulis di situ keterkaitan nilai agenda 3. Jadi keterkaitan jangan nilai tapi nilai-nilai. Kalau Anda mau tulis nilai itu kalau cuma nilai beda dengan penilaian, ya, beda. Tapi Anda dulu tulis di situ keterkaitan nilai AG3. Yang di bawah kalian tulis keterkaitan agenda 2 karena untuk akuntabilitas nasionalisme itu keterkaitannya di agenda 2. Oke? Iya, siap, ya, Pak. Itu jelasnya untuk penulisan. Tapi kalau Anda sudah bisa sampaikan seperti ini, saya anggap Anda sudah paham dan mengerti. Beda orang paham dan beda orang mengerti, ya? Oke. Kalau saya lihat saya sudah paham. Tapi kan ada orang yang lain yang akan baca, kok ini di sini keterkaitan nilai cuman WOG, mana nasionalisme akuntabilitas tidak ada, ya. Jadi ditulis supaya Anda yang mau menyampaikan begitu dilihat jelas. Oke? Iya, Pak, siap. Iya, ini kejelasan saya untuk semua ini secara umum saya sampaikan. Ya, siap. Oke. Sama tadi agenda 3-nya WOG juga karena melakukan kolaborasi, terus tahapan kegiatannya. Oke. Sesuai dengan rencana itu. Oke, lanjut. Lanjut tahapannya, Pak, atau lanjut kegiatan? Lanjut. Tahapan ada berapa? Kegiatan 2 tahapannya ada berapa? 1, 2, 3, 4.
5. Kalau di atas itu saya kira ada yang perlu digabungkan saja dia punya kata-kata terkait dengan tahapan kegiatan itu. Kan saya di situ sudah ada di akhir outputnya, Anda menulis mendapatkan notulen dan dokumentasi itu sudah akurat. Tinggal dilihat mana yang perlu digabung untuk dijadikan satu supaya tidak terlalu banyak tahapan untuk Anda jelaskan. Karena kalau tahapan banyak, kita harus banyak menjelaskan dan bisa banyak membuktikan. Paham ini maksud saya? Paham, Karena Pak. bagian dari tahapan kegiatan itu, Anda mesti harus betul-betul membuktikan apa yang menjadi rasa yang Anda buat di dalam isu dan tusimu. Ya, kalau banyak tahapan kegiatan, berarti banyak yang Anda mesti harus buktikan. Saya mensederhanakan ini supaya Anda tidak terlalu rumit untuk mencari apa yang bisa membuktikan dari kata-kata yang saya sampaikan atau apa yang Anda sampaikan. Ya, paham ini? Paham, Pak. Oke. Saya coba lihat dulu di atas dulu DP tahapan itu, tahapan. Yang lain juga lihat ya. Lihat dulu tahapan yang kemarin di atas, turun ke bawah dulu, turun ya. Turun bukan ya, turun. Lagi. Bukan, itu naik, Dek. Jangan naik, turun. Iya, Tabe. Oke, ya. Oke, sudah. Itu sudah membuat persetujuan mentor kepada sekolah untuk kenapa membuat surat? Oh iya, oke, naik lagi. Ada surat pengantar, Pak. Oke, naik. Iya. Digabung dengan apa ini? Memasukkan surat dari sekolah ke universitas untuk meminta izin. Iya, jadi iya boleh. Itu 2 boleh. Boleh itu masuk. Iya, Pak. Ini sudah di kegiatan 2 ini. Iya, tadi kita kegiatan 1 cuma 1 saja tahapan kegiatannya. 4, Pak. Tadi sudah tergabung-gabung nih, Pak. Saya jelaskan tadi. Iya, bukan masalah penjelasannya, Dek. Tetapi saya mau inginkan supaya ketika kau menjelaskan itu, kau membuktikannya tidak sebanyak yang kau tuang di dalam tulisan. Tetapi 1 saja yang kau jelaskan, maksudnya 5 kau jelaskan, tetapi ada pembuktiannya 2, itu sudah menguatkan kau punya penulisan. Oke? Kau paham ini maksud saya? Paham, Pak. Paham. Ya, 5 yang kau jelaskan, tetapi kau membuktikan ada 3 atau 2 untuk keterkaitan dia punya nilai dan penyampaian, itu sudah lebih dari cukup. Tapi kalau kau sampaikan 5, tapi kau punya pembuktian cuma 1, itu nanti jadi pertanyaan sama penguji. Jelas ini, yang lain juga dengar ya? Jelas. Paham ini maksud saya? Paham, Pak. Ya, itu jadi bumerang buatmu nanti ketika kau jelaskan 5 dari tahapan kegiatan itu, tapi pembuktiannya cuma 1, yaitu dokumen penandatanganan persetujuan. Cuma 1 itu yang kau tampilkan. Nanti jadi bingung. Sementara kan yang diharapkan adalah mana itu surat kerjasama antara sekolahmu dan kau ke universitas, ditanya. Mana kau bilang, saya tidak bisa tampilkan. Tidak bisa. Sementara kau sudah jelaskan di sini. Harus ada dia. Oke? Iya. Itu maksud saya. Nah, itu maksud saya ya. Yang lain juga begitu. Ini secara umum saya sampaikan. Iya, Pak. Oke, sip. Apalagi yang kau rasa-rasa kurang kau tanyakan ke saya? Kalau menurut saya, Pak, ini kayaknya sudah pas. Sudah pas kayaknya, Pak. Karena nanti kan ada dokumentasi dan ada dokumen balasan dari pihak universitas untuk ditampilkan di laporan. Itu balasan itu juga ya. Itu yang diperlihatkan nanti sebagai barang bukti bahwa benar-benar Anda punya kerjasama itu, ada dia punya bukti dan Pak. Iya, oke, sip, sesuai rencana. Aman. Aman. Lagi coba yang ke-4 dan ke-6 saja yang coba kau baca supaya tidak terlalu lama-lama kau. Yang ke-4 menyusun sama tadi, Pak, setelah dapat izin dari universitas, kegiatan berikutnya yaitu menyusun modul pembelajaran. Yang tujuan utama saya yaitu pembuatan modul geologi dasar. Saya lakukan di sini tahapan kegiatannya ada 4, yaitu pertama mencari referensi terkait mata pelajaran geologi dasar di dalam universitas itu dibuktikan dengan dokumentasi adanya buku-buku yang diperoleh dari perpustakaan. Keterkaitan nilai,